Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mencoba mendekatkan diri kepada para peserta semuanya, bagaimana caranya metode Al-Sani mentransfer knowledge tentang Al-Quran kepada para pesertanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para peserta metode Al-Sani yang sangat kami cintai, metode Al-Sani untuk memahami Quran ada dua kompetensi. Maksud kami, pertama kami kelompokkan pada soft kompetensi. Soft kompetensi yaitu kemampuan jiwa, soft kompetensi. Satu soft kompetensi atau di Al-Sani, satu soft kompetensi. Soft kompetensi. Jadi apa saja yang diperlukan dalam metode Al-Sani? Pertama soft kompetensi. Yang kedua baru hard kompetensi. Hard kompetensi. Hard kompetensi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami hanya membahas yang satu aja, yaitu soft kompetensi. Apa aja yang dimaksud dengan soft kompetensi dalam metode Al-Sani? Baik, Bapak sekalian, soft kompetensi itu adalah kesiapan mental kita untuk memahami Al-Quran. Bagaimana? Karena ini bagi kami fondasi awal yang harus dibangun dulu. Tanpa soft kompetensi, rasanya sulit kita untuk sampai ke akhir nanti ya. Jadi kami mengutamakan soft kompetensi dulu, baru nanti hard kompetensinya. Nah, dalam soft kompetensi ini, pertama kami memakai dalam surat 98 ayat 5, itu kami bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di sini dikatakan bahwa dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kepada Allah, mukhlishina lahuddin, yaitu ikhlas kepadanya, dan inilah agamanya. Jadi ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi pertama-tama pasang niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi pertama-tama ingin memahami Quran, pertama pasang niat ikhlas. Bahwa semata-mata kita belajar Quran itu memasang niat ikhlas, mencari ridha Allah. Kita belajar Quran tidak mencari apapun. Oh, biar dipanggil Bapak oleh orang nanti, Pak Ustadz, nggak perlu. Agar nanti menjadi ketua DKM masjid, karena ada DKM masjid yang longgar, ada pemilihan ketua masjid, lalu kita belajar Quran biar dipilih sebagai DKM, biar berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, nggak perlu. Atau biar mertua kita sayang sama kita, nggak juga. Atau biar nanti kita di kantor, karena kita masih aktif, dapat jabatan, karena orang tahu, ini Bapak, ini sudah belajar Quran, ini tangkat jadi manajer yuk, nggak perlu. Jadi kita semata-mata belajar Quran itu adalah lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah. Kita sadar sesadar-sadarnya surat cinta yang dikirim oleh Allah berupa Quran ini harus kita pahami, harus kita baca tiap hari, harus kita pahami artinya. Nah, kita belajar Quran itu demi memahami apa isi Al-Quran itu, apa yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana hadis juga, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Jadi kita memahami Quran, pasang niat ikhlas lillahi ta'ala. Jangan mencari niat yang lain. Belajar Quran untuk mencari pamor, kehormatan, biar dipanggil kiai, atau mendapat uang yang banyak, nanti orang bayar baca Quran, nggak perlu. Jadi kita belajar Quran semata-mata mencari ridha Allah. Itu soft kompetensi yang harus dibangun dalam belajar Quran
melalui metode Al-Sani. Jadi bapak-bapak yang sudah belajar ke kami betul-betul lillahi ta'ala, sehingga apapun yang terjadi di belakang hari nanti tidak ada hal-hal yang mengurungkan niat kita untuk belajar Quran, karena kita sandarkan kepada Allah. Itu pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sering-seringlah taubat. Kenapa sering-sering taubat? Hakikatnya Al-Quran itu mudah. Nah, kalau sulit bagi kita, berarti ada sesuatu yang salah pada kita. Jadi Al-Quran itu kalau saya katakan istilahnya kedokteran itu kan ada stetoskop ya, apa alat itu pemeriksa kesehatan badan itu. Kalau kita sakit jantung dites, oh pakai alat itu, oh ini sakit jantung, atau tekan darahnya kurang, atau gula darahnya kurang pas, pokoknya ngetes lah. Nah, Al-Quran ini juga sebagai tes kesehatan mental kita. Kalau jiwa kita sehat, maka kita tertarik dengan Quran. Tapi kalau jiwa kita sakit, nah kita nggak bisa mendekat ke Al-Quran karena ada jalangnya. Nah, untuk itu sering-seringlah bertobat kepada Allah. Nah, kita pakai dasarnya apa ini? Ada di surat Al-Baqarah ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil. Nah, jangan kamu campur adukan yang hak dan yang batil. Karena Al-Quran ini adalah kalimat Allah. Al-Quran ini adalah kalamullah yang suci. Dia hanya bisa masuk ke tempat-tempat yang suci. Jadi dia tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang kotor. Kita belajar Quran sementara kita masih berbuat maksiat. Di kantor masih mau korupsi. Di tengah jalan masih mau berselingkuh sama perempuan lain. Atau masih mau berjudi. Masih mau minum khamar. Nggak bisa dia. Harus ditinggalkan itu semuanya. Jangan dicampur adukan yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Nah, kalau kita masa lalu kita masih ada perbuatan dosa, maka kita tobat pintunya. Tobat kepada Allah dengan betul-betul tobat nasuha. Menyesal atas dosa-dosa masa lalu dan menyadari kesalahan kita, dan ke depan kita berjanji tidak kita buat lagi, dan kita isi hari-hari kita dengan belajar Al-Quran. Belajar Quran, dan belajar Quran. Jadi insya Allah, jadi dosa-dosa kita masa lalu kita ganti dengan belajar Quran. Jangan ada lagi sambil belajar Quran berjudi, atau sambil belajar Quran masih mau menantangkan kwitansi kosong atau berselingkuh. Jangan, itu tinggalkan semuanya itu. Perbuatan-perbuatan maksiat nggak ada lagi. Kenapa? Karena kita akan masukin Al-Quran ke tubuh kita. Kita akan masukin Al-Quran ke pikiran kita. Dia tidak bisa dicampur adukkan dengan yang batil. Nah itu. Jadi untuk itu kalau masih ada, buang semuanya dengan pintu taubat. Taubat betul-betul tobat nasuha. Berjanji tidak mengulang lagi yang lama itu, dan betul-betul menyesali perbuatan kita, dan ke depan kita isi hari kita dengan sibuk mentadabburi Al-Quran. Itu langkah kedua. Jadi sering-sering tobat. Kemudian langkah ketiga yaitu jihad. Jihad, semangat tempur yang kuat. Nah, kita ambil dari surat 29 ayat 69. Nah, coba dibuka surat 29 ayat 69. Surat 29 ayat 69 itu di situ tuh ada bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina diannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wallazina jahadu, yaitu orang-orang yang jahadu, mereka berjihad, mereka sungguh-sungguh, mereka keluarkan semua kemampuan mereka fina pada kami, kata Allah, di jalan Allah. Itu untuk belajar Al-Quran. Ini Al-Quran ini jalan Allah. Sungguh-sungguh kita betul-betul yakin, betul-betul sungguh-sungguh, maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan menunjukkan mereka nanti ke jalan kami. Jalan kami apa? Pemaham tentang Quran. Kita ingin belajar Quran kan, ingin paham Quran. Nah, sungguh-sungguh belajar. Kalau kita sungguh-sungguh, kata Allah, Allah akan tunjukkan kita nanti. Karena Al-Quran itu kalamullah. Orang yang mengajarkan itu hanya sekedar menyampaikan materi untuk memahami Allah nanti. Ar-Rahmanu 'alamal Quran. Ar-Rahmanu 'alamal Quran. Allah yang Maha Pengasih yang akan mengajarkan Quran bagi kita nanti. Jadi sungguh-sungguhlah jihad di jalan Allah untuk memahami Quran. Jadi kalau sungguh-sungguh kita dapat insya Allah memahami. Kemudian yang keempat, jadi yang pertama tadi niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sering-sering bertobat kepada Allah, sadari dosa-dosa kita masa lalu dan jangan dibuat lagi perbuatan maksiat ke depan. Kemudian sungguh-sungguh kita belajar semangat tempur yang kuat, jihad. Nah, yang keempat, yakin itu mudah. Nah, di sini Allah mengatakan dalam surat Al-Qamar surat 54 ayat ke-17, 22, 32 dan 44 kali Allah mengatakan dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. 4 kali dalam surat 17, surat 54 ayat 17. Kemudian ayat 22 diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Di ayat 32 diulang lagi. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Ayat 40 diulang lagi. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Apa artinya? Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran lizikri, untuk ditadaburi, untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dipahami, untuk diamalkan. Mudah dia. Yassarnal, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Mudah dipahami, mudah dihafal. Maka bapak-bapak jangan heran, banyak orang yang habis Quran. Anak kecil umur 4 tahun, umur 7 tahun, habis Quran semuanya. Jutaan orang habis Quran, karena mudah dia dihafal. Nah, mudah dipahami, banyak orang yang paham Quran. Mudah untuk diamalkan, memang nggak ada satupun yang sulit untuk diamalkan. Allah nggak mungkin membuat SOP yang susah untuk manusia, karena ini udah linnas. Nah, kemudian mudah untuk dimengerti, semua mudah. Jadi kalau ada orang katakan Al-Quran itu susah, harus begini, harus begitu, nanti perlu dipelajari, diteliti ulang kata-katanya seperti itu. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Bahwa dan kami betul-betul dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Nah, kalau Allah telah memudahkan, masa kita bilang sulit? Logikanya seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita pakai peci kita sempit, nah, yang salah peci apa kepala? Oh, peci saya ini sempit. Oh, berarti kepala saya kegedean dong. Potong kepala dikit deh. Mumpung pecinya mahal, 2 juta, 3 juta harga peci, sayang dibuang, biar kepala dibuang dikit ya. Bisa begitu? Nggak bisa kan? Kalau peci yang sempit, yang salah peci, salah beli, tukar pecinya, kepala udah benar. Nah, di sini Allah katakan, walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk ditadaburi, untuk dipahami, untuk diamalkan. Loh, kok kita bilang susah? Kalau kita bilang susah, kita yang salah. Al-Qurannya tetap mudah. Kalau kita susah memahami gimana? Ya kita yang salah. Untuk itu gimana? Ya belajar. Nggak ada pilihan lain, belajar. Banyak orang belajar bisa. Jangan sampai kita mengatakan susah. Nah, kalau susah nanti kalau orang yang paham gimana? Jadi seperti bawa mobil. Bawa mobil itu susah mudah sih, bawa mobil. Kata orang yang nggak bisa bawa mobil susah. Tapi kata orang bawa mobil gampang kok. Karena dia mau belajar. Nah, kita juga Quran jangan gitu. Mudah kok. Banyak Ibnu Katsir mengatakan kemudahan Al-Quran, kemudahan dari Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan susah, itu Quran setan itu. Mudah. Kalau kita nggak ngerti, saya juga belum paham semuanya, tapi saya tetap katakan mudah. Kalau saya nggak paham, ya saya yang bodoh, bukan Al-Qurannya yang susah. Sama dengan tinggi, ini tingginya 2 meter, atau tingginya 1,5 meter. Ya nggak sampai kita tidur. Coba berdiri, sampai itu. Itu kan nggak tinggi, rendah. Tapi kalau tidur kita ya tinggi sambil melek-melek, sambil malas-malas, ya tinggi nggak bisa kejangkau. Diri bangun kamu kejangkau itu. Artinya belajar Quran itu, belajar insya Allah bisa. Nah, di situ Allah katakan dalam surat Al-Qamar itu ya. Pertama cerita kaum Nabi Nuh. Lalu Allah katakan dalam surat 17-nya, dalam ayat 17-nya, walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Kaum Nabi Nuh tahu dihukum oleh Allah dengan bahaya banjir ya. Kemudian ayat 18-nya cerita tentang kaum Ad. Tentang kaum Ad sampai ayat 1. Kemudian muncul ayat 22, walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Kemudian cerita tentang kaum Samud. Ayat berikutnya. Kemudian sampai ayat 31. Kemudian ayat 32, walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Kemudian cerita tentang kaum LGBT, kaum Lut. Kaum LGBT ya, kaum yang Sulomi itu, kaum umat Nabi Lut ya. Sampai ayat 39. Lalu 40, walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Lalu cerita tentang Firaun. Saya berpikir, kenapakah ayat-ayat seperti ini muncul di tengah 5 kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan kaum Firaun, dedengkotnya orang kafir, para pemimpin orang kafir. Kenapa walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir nggak muncul di dalam surat Ar-Rahman, atau muncul di surat Al-Baqarah, atau muncul di ayat yang lain yang agak adem? Kenapa muncul di surat hukuman Allah kepada 5 kaum ini? Saya sedikit punya feeling ya, punya pemahaman pribadi. Jangan-jangan
Orang yang mengatakan Al-Quran itu susah, tidak bisa dipahami, itu termasuk 5 kelompok. Pilih salah satu. Kelompok kaum Nabi Nuh, kelompok kaum Ad, kaum Samud, kaum LGBT, atau kaum kafir, kaum Fir'aun. Nah, kalau saya nggak mau, kalau nggak mau katakan Al-Quran itu mudah. Masalah saya nggak paham, tak paham belakangan. Kalau nggak paham ya belajar dulu. Belajar, nggak ada pilihan lain, belajar kita. Kalau memang kita nggak ngerti, lalu bilang susah. Atau belajar baru 2 hari nggak paham-paham, oh sulit ya, jangan. Tetap bilang mudah. Walaupun kita nggak paham, katakan mudah. Saya tetap mengatakan mudah. Sama siapapun saya katakan mudah. Mau sama kiai, mau sama apa, mudah. Oh kalau gitu dites ya, berarti kamu paham dong. Kalau saya nggak paham, bukan Quran yang susah. Saya yang goblok. Itu aja saya. Teori saya nggak banyak-banyak. Saya mengatakan tetap mudah Quran. Kalau saya tidak paham dites oleh orang, bukan Quran yang susah, saya yang goblok. Sudah. Itu teori saya satu. Quran mudah. Karena ada jelas itu, ayatnya 4 kali Allah katakan. Nggak main-main Allah katakan 4 kali. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakir. Masalahnya, fahal min mudakir, mau nggak kamu belajar? Kalau mau belajar, mudah. Fahal min mudakir, mau? Mudakir itu, akar katanya zakara, pola ibta'ala. Misalnya istakara, mustakir. Tapi digabung jadi mudakir. Melebur dia hurufnya. Jadi mudah kalau mau. Kalau nggak mau ya nonton-nonton aja sambil bilang susah Quran tuh, jangan belajar. Ya susah. Lalu terpengaruh sama orang. Hati-hati belajar Quran. Harus begini, harus begitu. Ah iya, nggak bisa-bisa kita. Tinggalkanlah itu. Itu barang siapa baca Quran, berdosa kalau salah. Itu untuk orang luar Islam itu. Kalau untuk orang Islam, belajar Quran lah. Kalau kamu salah, dapat 2 pahala. Pahala susah, pahala salah, dan pahala belajarnya. Jadi, mari kita belajar Quran semuanya. Karena Quran itu mudah. Nah, kalau kita belajar Quran, kita jadi mulia. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Khairukum. Khairukum itu kamunya baik. Beda dengan khairul amal, pemahaman saya. Kalau khairukum, kamu otomatis baik kalau kamu belajar Quran. Analog saya begini, Pak. Kalau saya puji Bapak-bapak, Pak A, Pak Sapril, Pak Herman ini banyak kacamatanya bagus ya. Yang bagus kacamata, bukan matanya. Berarti aksesorisnya yang bagus. Pak Herman, pecinya bagus ya. Peci yang bagus, bukan kepalanya. Nah, tapi kalau saya bilang, Pak Herman, matanya bagus. Nah, berarti dirinya sendiri yang bagus. Jadi, mana lebih bagus, yang baik kacamata atau matanya bagus? Ya mata dong ya. Jadi khairukum, kamunya yang bagus. Ya kamunya yang baik kalau kamu belajar Quran. Banyak sekali hadis tentang Quran. Banyak sekali. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kau bacalah Quran itu, pelajarilah Quran itu, pahamilah Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Dia akan datang pada nanti dari kiamat sebagai penolong li asabi, bagi sahabatnya. Nah sekarang kita ini sahabat Quran belum ini? Kalau bapak-bapak punya sahabat ya Pak. Sekarang kita tinggal di Jakarta, teman kita di Surabaya. Dia berita kepada kita, Pak Rizal, saya besok ke Jakarta. Nah kalau saya sahabatnya tentu, oh oke, saya bilang, singgah ke rumah ya, atau saya jemput ke Jakarta. Tapi begitu sebagai seorang sahabat ya, ingin menolongnya selalu. Tapi kalau teman biasa ya, saya ke Jakarta ya, datanglah. Mau datang dia mau enggak ada urusan sama saya. Tapi kalau nama sahabat, kita peduli dengannya. Nah ini juga gitu, kita peduli dengan Quran. Kalau kita nggak peduli dengan Quran, ya nggak sahabat Quran bagi kita. Bangun tidur, di kepala kita Quran. Kapan saya baca Quran ini? Begitu jam 8 pagi, nggak ada kegiatan lagi, Quran lagi. Jam 12 siang, Quran lagi. Malam, Quran lagi. Quran terus. Jadi itu baru nama sahabat Quran. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dan banyak lagi lain. Pada suatu hari sahabat bertanya, Rasulullah berkata kepada sahabat, tahukah kalian siapa keluarga Allah di muka bumi? Lalu Rasulullah menjawab, menerangkan bahwa keluarga Allah di muka bumi adalah orang-orang yang membahas Quran, orang-orang yang cinta Quran, orang yang hari-harinya mengurus Quran, orang yang belajar Quran. Itulah keluarga Allah di dunia ini. Jadi nggak mau kita jadi keluarga Allah. Nah, jadi ada lagi hadis lain, barang siapa yang curhat sama Allah ya baca Quran. Jadi siapa yang ingin
ngomong sama Allah, man arada ayat takallama mallahi falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, ingin curhat, ya Allah, ingin curhat, ya Allah, kok banyak betul masalah ini, ingin ngomong, ya Allah. Nah, kata Allah, baca Quran. Kalau kita baca Quran, terasa kita mengobrol sama Allah. Nah, itu yakinlah Quran itu mudah. Mudah, 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 dan mudah. Kalau ada yang mengatakan salah, susah, 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 dan susah, abaikan. Ya mungkin menurut dia susah, nggak apa-apa, karena dia belajar panjang, ya betul, betul, nggak salah. Biarlah, tapi kita katakan, walaupun kita belum paham sekali belajar, 2 kali belajar, tetap katakan mudah, 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 dan mudah. Agar Allah memudahkan kita nanti. Ini belum belajar aja sudah bilang susah. Ya susah jadinya, akhirnya kita nggak belajar kan. Bilang mudah. Katakan, saya mengatakan mudah. Oh, berarti kamu sombong. Enggak sombong, kata Allah. Nah, kata kamu tahu semua? Enggak. Ya kalau saya nggak tahu ya saya ngoblok. Nggak ada masalah. Saya dibilang bodoh tentang Quran ya nggak masalah. Ya memang apa adanya kita. Kita tidak bisa sama Quran itu bohong. Al-Quran itu sama dengan alat deteksi. Seperti yang saya bilang tadi ya. Dokter memeriksa kesehatan orang pakai alat. Nah, itu kita bisa dibohongin kalau kita ceritakan, oh, kamu sesak napas. Nah, enggak, tapi alat itu mengatakan kamu sesak napas. Kamu tinggi, kamu darah kamu sekian gula enggak? Oh, enggak, kata kita. Alat kedokteran itu mengatakan kamu sekian gula. Ya enggak apa. Itu memang alat itu nggak bisa dibohongin. Nah, sama juga Quran. Quran itu nggak bisa dibohong. Biarlah kata, kalau memang kita baca Quran kita nggak paham, ya kita katakannya kita bodoh. Jangan katakan Qurannya susah. Ya, jujur kita dengan Quran. Daripada nanti kita pasti tanya di kubur nanti, ma imamuka, siapa imam kata Allah, apa imam kata malaikat, nggak tahu tentang Quran. Ya, nasib kita sengsara nanti ya. Jadi katakan Quran itu mudah. Itu yang keempat ya. Jadi pertama pasang niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua betul-betul taubat kepada Allah atas dosa-dosa masa lalu kita. Yang ketiga jihad kepada hasrat yang kuat. Sekali layar terkembang, pantang sudut ke belakang. Begitu kita kenal dengan Quran, jangan berhenti membahas Quran sampai kapan? Sampai mati. Kita tidak ada kata perpisahan dengan Quran. Yang keempat, yakinlah Quran itu mudah. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal mudakkir. Yang kelima, istiqomah. Nah, istiqomah kita coba lihat dalam surat Quran surat bab 1 ayat 30 ayat 430 ya. Surat ke-41. Nah, kita lihat surat bab 1 apa bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Jadi innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun kepadanya para malaikat. Malaikat turun kepadanya. Jadi kalau kita istiqamah dalam Quran, insya Allah malaikat akan turun membantu kita nanti. Nah, jadi Allah takhabun, jangan takut. Jangan takut paham, akan paham kamu. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Kita nggak boleh takut belajar Quran, nggak boleh sedih. Oh, kenapa saya nggak paham juga? Mungkin Allah sedang uji kita. Belajar terus, istiqamah. Kita pasang belajar Quran 1 jam 1 hari, terus istiqamah. Pada saat kita sudah berjumpa dengan Quran, jangan ada kata perpisahan lagi. Kalau kita berjumpa dengan manusia di dunia, entah itu karena pekerjaan kita jumpa sama orang, entah itu karena satu RW, entah itu karena satu profesi, entah itu satu keperluan, atau itu satu partai politik, itu bisa jadi ada perpisahan. Pada saat kita berbeda pendapat dengan dia, kita ada perpisahan. Tapi dengan Quran, begitu kita sudah menyadari bahwa kita butuh Quran, tidak ada kata perpisahan lagi. Tidak ada kata perpisahan lagi. Kita selalu bersama Quran. Hari ini Quran, besok Quran, hari ketiga Quran, keempat Quran, 5 Quran, ke-6 Quran. Sampai kapan? Sampai nyawa berpisah dengan badan. Tidak ada kata berpisah dengan Quran. Kalau kita berpisah dengan Quran, sama aja kita berpisah dengan makan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa nak makan dalam 1 hari, itu kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan rohani kita, ya Quran ini. Baca Quran terus. Jadi, untuk belajar metode Al-Sani, sadari 5 poin ini. Pertama, pasang niat ikhlas lillahi ta'ala. Bapak-bapak belajar Quran, ibu-ibu belajar Quran adalah semata-mata mencari ridha Allah. Satu itu.
Yang kedua, sering-seringlah taubat. Kalau nanti dalam perjalanan waktu susah memahami Quran, karena dia mudah, berarti kita masih ada sesuatu di diri kita yang salah. Entah itu penghasilan kita masih bercampur dengan haram, entah perbuatan-perbuatan kita masih perbuatan maksiat, dan perbuatan-perbuatan dosa lagi, yang lain lagi. Istighfar sama Allah. Kemudian pasang hajat yang kuat. Betul-betul kita tempatkan Al-Quran itu prioritas utama. Sehingga tidak bisa gampang dikalahkan oleh keperluan lain. Kita hanya tidak bisa dikalah. Yang bisa mengalahkan kita Quran hanya sakit dan mati. Saatnya kita belajar Quran, tidak bisa dihalang oleh lain. Oh, kita mau belajar Quran jam 8 sampai jam 10. Lalu ada tawaran orang, hanya kegiatannya sepele, entah pergi ke mall, entah tuh reunian, enggak, jangan lagi. Saya terus terang, kalau sudah jadwalnya Quran, tidak bisa dihalang oleh apapun. Bahkan sampai sakit pun saya akan tetap mengajar. Kecuali kalau sakitnya tergeletak ya. Oh, ditawarin orang kerjaan? Enggak, saya nggak mau. Oh, gajinya gede? Enggak usah. Karena saya sudah kontrak dengan Quran, saya nggak mau lagi dengan yang lain. Jangan sampai gampang dikalahkan oleh kegiatan-kegiatan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu harus merevisi kegiatan. Kalau kegiatan sekarangnya sudah sulit, zona nyaman, sekarang tiba-tiba ada tawaran Quran, sedikit banyaknya revisi ulang, kaji ulang jadwal-jadwal kita. Jangan-jangan banyak waktu yang sia-sia terbuang. Chatting WA 3 jam, rumpi sama teman-teman berapa jam, duduk-duduk di kedai berapa jam, ngomong nonton TV berapa jam, buang semuanya itu. Ganti dengan baca Quran. Nah itu ya. Kemudian yakinlah Quran itu mudah. Yakin mudah. Saya bisa, orang lain bisa kok, saya nggak bisa. Bisa, yakinlah. Nah yang kelima, istiqomah. Insya Allah Bapak-bapak kalau memahami soft kompetisi ini, insya Allah Al-Quran itu mudah. Dan Bapak akan bisa mengikuti hari kompetisi. Insya Allah hari kompetisi ini akan saya sampaikan pada video berikutnya. Demikian Bapak-bapak sekalian, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.